Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami kelompok Batu Es akan mempresentasikan proyek data mining kami dengan judul Implementasi Data Mining dalam Penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama adalah Siska Ayu Febrianti, lalu yang kedua Faridi R, yang ketiga Anissa Caturwahyuni, dan yang keempat Feti Krisnaini. Selanjutnya untuk pokok bahasan bab 1 akan dijelaskan oleh Feti Krisnaini. Bahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Pada bulan Agustus 2020, diinformasikan pada laman infocovid19.jatimprov.go.id bahwa data kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Timur sudah lebih dari 32.000 untuk kasus positif. Tingginya kasus COVID-19 di Jawa Timur ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan risiko penularan COVID tertinggi kedua di Indonesia. Dan jika hal ini dibiarkan, maka dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian di berbagai bidang. Sehingga permasalahan yang muncul adalah bagaimana cara mengelompokkan setiap kota atau kabupaten di Jawa Timur ke dalam 3 klaster yang menunjukkan tingkat resiko COVID-19, yaitu resiko tinggi, sedang, dan rendah. Alasan kami memilih topik ini yaitu karena Jawa Timur menjadi provinsi dengan resiko penularan COVID tertinggi kedua di Indonesia, sehingga perlu adanya upaya penanganan dari pemerintah guna mengurangi penyebaran COVID-19 untuk setiap kota atau kabupaten di Jawa Timur. Sumber relevan yang kami gunakan diantaranya yaitu informasi dari website resmi Satgas COVID dan website resmi COVID Provinsi Jawa Timur. Kemudian, data yang kami gunakan berasal dari data rekap COVID-19 bulan Agustus 2020 milik Universitas Brawijaya. Dan terdapat jurnal yang berkaitan dengan topik bahasan kami. Yang pertama yaitu Jurnal Kebijakan Pemerintah mengenai Coronavirus Disease atau COVID-19 di setiap provinsi di Indonesia berdasarkan analisis klaster yang ditulis oleh Glisna Dwi Nur Rembulan DKK. Yang kedua yaitu Jurnal Clustering of District or City in Central Java Based COVID-19 Case Using K-means Clustering oleh Ali Mahmudan. Dan yang ketiga yaitu Jurnal Clustering Wilayah Kota atau Kabupaten berdasarkan data persebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur dengan metode K-means oleh Willy Yustanti DKK. Berikut merupakan tampilan grafik kasus COVID-19 di Indonesia. Pada grafik ini, Jawa Timur menduduki peringkat kedua untuk kasus COVID-19 di Indonesia. Manfaat dari klasterisasi ini adalah untuk mengetahui karakteristik COVID-19 dari setiap klaster kota atau kabupaten, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat pada masing-masing klaster kabupaten atau kota guna mengurangi penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kota atau kabupaten mana yang memiliki andil terbesar dalam terjadinya lonjakan kasus tersebut, sehingga dengan mengelompokkan kasus COVID pada kota atau kabupaten di Jawa Timur, dapat diketahui bagaimana tindakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan lonjakan kasus dari setiap kota atau kabupaten di Jawa Timur. Metode klasterisasi yang akan digunakan adalah metode K-means clustering yang mengelompokkan data sumber menjadi klaster 1, 2, dan 3, di mana setiap klaster tersebut akan menunjukkan risiko untuk penularan tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya adalah proses pengumpulan data. Data yang digunakan berasal dari website Universitas Brawijaya yang merupakan rekap kasus COVID-19 pada masing-masing kabupaten atau kota di Jawa Timur pada bulan Agustus 2020. Dataset ini terdiri dari 38 rekor data dan 9 variabel yang terdiri dari nomor, kabupaten kota, positif, sembuh, meninggal, suspek, probable, set area, dan juga set lain. Kemudian, kita harus mengenal istilah pada variabel dataset. Ada istilah positif untuk orang yang terkonfirmasi virus COVID-19 berdasarkan pemeriksaan laboratorium berupa PCR. Untuk istilah sembuh adalah orang yang sudah sembuh dari COVID-19.
Kemudian meninggal adalah orang dalam kategori probable atau positif COVID yang meninggal dunia. Kemudian ada suspek adalah orang yang memiliki gejala infeksi saluran pernapasan, demam, atau riwayat demam di atas 38 derajat Celcius, sakit tenggorokan, atau berkontak dengan probable atau terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian ada probable adalah orang yang dalam kategori suspek dengan gejala ispa berat, namun belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan dirinya bahwa positif COVID-19. Kemudian berikut merupakan dataset yang digunakan. Dataset ini terdiri dari 9 atribut data dan juga 38 record. Namun di sini hanya ditampilkan 21 record saja dari Kabupaten Bangkalan sampai Kabupaten Magetan. Kemudian pemrosesan data. Di sini dilakukan preprocessing data untuk mengolah data mentah menjadi data berkualitas sebelum dilakukan proses data mining. Ada 4 teknik, yaitu data cleansing, mengolah noise data, data integration, adalah menggabungkan data sumber ke dalam satu penyimpanan. Ada data transformation, yaitu mengubah suatu data supaya menjadi data yang lebih berkualitas, seperti smoothing, aggregation, generalization, normalization, dan juga attribute construction. Yang keempat, ada data reduction. Di sini dilakukan proses untuk mengurangi data, seperti mengurangi atribut, sehingga proses perhitungan data mining menjadi lebih cepat. Untuk preprocessing data COVID-19, Jatim sendiri menggunakan 2 teknik preprocessing, yaitu data reduction dan juga data transformation. Di sini data reduction dengan menghilangkan atribut data yaitu nomor, shape area, dan juga shape length. Data yang didapatkan terdiri dari 38 rekod data dengan 6 atribut, yaitu kabupaten kota, positif, sembuh, meninggal, suspek, dan juga probable, seperti yang dapat dilihat pada tabel. Kemudian, untuk data transformation, kami menggunakan normalization, yaitu scaling dengan rentang 0 sampai 1, menggunakan rumus scaling berikut, dengan BA adalah 1 dan BB adalah 0. Proses ini dilakukan untuk setiap kolom, sehingga setiap kolom menghasilkan rentang 0 hingga 1, seperti yang dapat dilihat pada tabel. Tahap berikutnya adalah clustering. Clustering ini dilakukan dengan metode K-means menggunakan 5 atribut yaitu positif, sembuh, meninggal, suspek, dan probable. Penentuan jumlah cluster menggunakan elbow method, di mana pada gambar menunjukkan bahwa 3 adalah jumlah cluster yang disarankan. Algoritma K-means clustering dimulai dari deklarasi fungsi K-means, yang kedua menentukan centroid awal, yang ketiga menghitung jarak masing-masing titik ke centroid menggunakan Euclidean distance, yang keempat membuat cluster, yang kelima menghitung centroid baru, yang keenam melakukan iterasi dari langkah ketiga dan seterusnya sampai iterasi berhenti saat sudah menemukan centroid yang tetap. Perhitungan K-means clustering ini menggunakan Python. Yang pertama kami lakukan adalah membuat kelas K-means yang berisi fungsi-fungsi untuk membuat algoritma K-means. Sebelum membuat fungsi utama, kami membuat fungsi init untuk menginisiasi variabel apa saja yang akan digunakan. Yang kedua, ada fungsi initialize random centroids untuk memilih centroid awal secara random. Selanjutnya, ada fungsi create cluster untuk membuat perhitungan cluster untuk setiap objek. Pada fungsi ini dilakukan perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance dari setiap objek ke centroid awal yang telah dipilih secara random. Kemudian ada fungsi calculate new centroid untuk menghitung centroid baru. Centroid baru ini dihitung dari rata-rata anggota setiap cluster. Berikutnya adalah fungsi predict cluster. Fungsi ini untuk memprediksi cluster untuk setiap objek. Hasil dari prediksi cluster ini nantinya akan berbentuk array. Yang terakhir ada fungsi fit untuk menjalankan semua fungsi yang telah dibuat sebelumnya. Pada fungsi ini, jika hasil dari centroid baru itu sama dengan centroid sebelumnya, maka iterasi akan dihentikan, dan prediksi cluster untuk setiap data akan didapatkan. Nah, setelah fungsi K-means itu dideklarasikan, maka selanjutnya kita akan melakukan proses clustering untuk data COVID-19 Jatim. Nah, sebelumnya sudah dilakukan import data yang telah dilakukan pada preprocessing. Pada proses clustering, 5 atribut data dan 3 jumlah cluster diinput ke program. Hasil dari kode tersebut adalah array yang menginterpretasikan label cluster yang dihasilkan untuk setiap record data. Kemudian juga ditampilkan nilai centroid akhir.
Nah, setelah dihasilkan predict array yang berisi indeks cluster, lalu kami memberikan label pada tiap indeks. Nah, cluster 3 itu untuk indeks 0, cluster 2 untuk indeks 1, dan cluster 1 untuk indeks 2. Nah, kami juga melakukan perhitungan untuk berapa jumlah anggota untuk setiap cluster. Nah, dihasilkan anggota sebanyak 32 data untuk cluster 3, 5 data untuk cluster 2, dan 1 data untuk cluster 1. Nah, berikut ini adalah grafik sebaran COVID-19 Jatim berdasarkan kasus positif dan meninggal. Dan ini adalah grafik sebaran COVID-19 Jatim berdasarkan kasus positif dan sembuh. Selanjutnya, hasil. Terdapat 3 klaster yang terbentuk berdasarkan perhitungan klaster menggunakan algoritma K-means clustering. Pada klaster pertama terdapat kota Surabaya, klaster kedua terdapat Kabupaten Blitar, Kota Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sidoarjo. Dan pada klaster ketiga terdapat 32 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur selain pada klaster pertama dan klaster kedua. Untuk detail lengkapnya terdapat pada tabel di samping. Selanjutnya, knowledge. Hasil clustering yang didapatkan menunjukkan terdapat 3 klaster yang terbentuk berdasarkan data COVID-19 di Jawa Timur pada bulan Agustus 2020. Masing-masing klaster memiliki variabel terikat berupa atribut yang berpengaruh dalam penentuan jenis clustering. Hasil sentroid akhir menunjukkan bahwa pada klaster pertama memiliki nilai tinggi pada variabel positif, sembuh, meninggal, dan probable, sedangkan pada variabel suspek bernilai sedang. Dari karakteristik ini, disimpulkan bahwa klaster pertama itu memiliki tingkat risiko penularan yang tinggi. Pada klaster kedua, memiliki nilai tinggi pada variabel suspek, nilai sedang pada variabel positif dan sembuh, dan nilai rendah pada variabel meninggal dan probable. Dari karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa klaster 2 memiliki tingkat risiko penularan yang sedang. Selanjutnya, pada klaster ketiga, memiliki nilai rendah pada semua variabel. Dan variabel yang memiliki nilai paling rendah adalah variabel positif, sembuh, dan meninggal. Dari karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa klaster 3 memiliki tingkat risiko penularan yang rendah. Selanjutnya, kesimpulan. Setelah dilakukan clustering data COVID-19 Provinsi Jawa Timur pada bulan Agustus 2020 dengan menggunakan 5 atribut yang telah dipilih, maka seperti yang telah dijelaskan, klaster yang akan terbentuk yakni ada 3 klaster. Secara berurutan, ketiga klaster yang dihasilkan menunjukkan jumlah 1, 5, dan 32 untuk klaster C1, C2, dan C3. Berikut adalah penjabaran anggota untuk masing-masing klaster. Jadi pada klaster C1, yang merupakan klaster dengan risiko penularan tinggi, hanya memiliki 1 anggota, yakni Kota Surabaya. Lalu klaster C2 dengan risiko penularan yang sedang memiliki 5 anggota, yakni Kabupaten Blitar, Kota Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sidoarjo. Dan klaster C3 sebagai klaster dengan risiko penularan rendah memiliki 32 anggota, yakni kabupaten atau kota selain pada C1 dan C2. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.